so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it back. Hold up, what it not, 45, scope it back. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Fadil. Di sini saya akan membahas tentang rancangan usaha baru bersama teman-teman saya. Anda, Luna, Ica, Retno, Aul, Mila. Ya, untuk teman-teman itu kita mau membahas tentang rancangan usaha baru. Ada yang tahu nggak antara teman-teman itu apa sih perencanaan usaha itu? Perencanaan usaha. Ya, boleh deh. Iya. Oke, perencanaan usaha adalah tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan ketika akan memulai bisnis baru. Dalam perencanaan usaha, tentu saja para wirausahaan harus memiliki komponen perencanaan yang bagus agar bisnis dan usaha baru berjalan dengan sukses. Begitu Mas Adi. Masyarakat diri yang Terus kan kalau dalam rencana itu pasti ada namanya maksud, ada tujuan, dan manfaatnya rencana. Kalau tentang maksud rencana usaha itu bagaimana? maksud itu adalah maksudnya itu agar meningkatkan peluang penghasilan suatu usaha. Nah, yang kedua itu adalah secara jelas menentukan kegiatan agar bisnis dapat beroperasi dengan baik dan sukses. Yang ketiga ada mengidentifikasi semua sumber daya gitu. Dan yang keempat ada mengidentifikasi standar dan kinerja untuk setiap terkait dengan pengoperasiannya. Jadi maksudnya seperti Yang mau saya tanya itu apa alasan kita membuat suatu rencana usaha itu kenapa sih, Mbak? Yang pertama itu digunakan sebagai alat pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan usaha sehari-hari. Nah, perencanaan usaha yang telah disusun dengan baik akan mempermudah para pelaksana untuk mengetahui apakah tindakan tersebut menyimpang atau sesuai dengan rencana. Nah, disusun maka dapatlah dipilih dan ditetapkan kegiatan-kegiatan mana yang diperlukan dan mana yang tidak. Dengan adanya perencanaan usaha, maka segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan tahap-tahap yang semestinya. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman. Maksudnya dengan adanya perencanaan usaha yang jelas akan memudahkan kita untuk mencari bantuan kerjasama dari pihak karena di dalam perencanaan usaha menunjukkan aspek keuangan dan aspek pemasaran yang mana hal tersebut akan memudahkan pengelola mendapat dukungan berupa pinjaman melalui pemberi pinjaman. Dan yang ketiga yaitu untuk mendapatkan dana investasi. Maksudnya perencanaan usaha yang jelas juga memungkinkan kita untuk mendapatkan pinjaman melalui pihak-pihak lain yang potensial yang akan mendukung pemenuhan investasi usaha kita. Nah, yang berikutnya yaitu untuk mengatur dengan siapa harus bekerja sama, yaitu membentuk kerjasama dengan perusahaan yang sudah ada dan saling menguntungkan. Yang kelima, untuk mendapatkan kontrak besar, yaitu perencanaan yang baik akan menarik perusahaan yang lebih besar dan memberikan kontrak. Kemudian berikutnya untuk menarik tenaga kerja inti, yaitu perencanaan yang baik akan mengundang orang-orang yang potensial untuk bergabung dalam perusahaan. Nah, tadi kan setelah dijelasin alasannya apa, maksud dari perencanaan itu apa, pasti kan kita dalam merencanakan sesuatu ada tujuan. Tujuan utama dari rencana usaha baru itu apa sih? Nah, ada beberapa nih Mas Fadil tujuan dari rencana usaha baru. Yang pertama ada sebagai rencana aksi, di mana perencanaan usaha akan membantu mengambil tindakan bisnis dengan
membagi masalah besar ke masalah-masalah kecil, sehingga ketika kita sudah dapat menyelesaikan masalah-masalah kecil, otomatis masalah besar juga akan teratasi. Nah, selanjutnya itu ada sebagai peta jalan. Rencana bisnis membantu untuk tetap fokus dengan tujuan yang ingin dicapai, dan juga membantu pihak lain untuk mengetahui visi usaha yang dijalankan, termasuk ke dalamnya itu supplier, mitra bisnis, teman, dan juga keluarga. Dan yang terakhir itu ada sebagai alat penjualan. Sebuah perencanaan usaha sebagai alat penjualan sehingga menjadi alat untuk meyakinkan investor untuk dapat menempatkan investasinya pada usaha yang sedang kita jalani. Seperti itu, Mas Fadli. Manfaat dari kita membuat rencana itu apa sih? Jadi manfaatnya ya, manfaat kita merancang bisnis. Jadi kan dalam bisnis pasti kita itu melakukan suatu persiapan. Di situ pasti ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Nah, jadi salah satunya itu ada memudahkan bisnis. Jadi kita itu bisa melakukan bisnis itu sesuai dengan struktur bisnisnya. Nah, selain itu kita bisa menilai atau membuat suatu rancangan untuk kita bisa lebih siap untuk masuk ke dalam pasar. Jadi yang disebut di sini adalah kita bisa melakukan target di situ. Terus selain itu ada kita lebih mudah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan produk. Jadi apa sih yang mau kita jual, apa yang mau kita tawarkan, di situ ada apa manfaatnya, kenapa kita harus beli, pasti ada manfaatnya di situ. Seperti itu, Mas Fadil. Setelah tadi kita tahu tujuan kita apa, kita tahu manfaat dari kita membuat rencana apa, terus alasan kita membuat rencana apa, langkah-langkah dalam membuat rencana usaha apa aja sih? Langkah-langkah dalam membuat rencana usaha itu ada 3. Yang pertama yaitu analisis pasar, suatu penyelenggaraan untuk mempelajari sebagai masalah pasar. Dan yang kedua yaitu mencari informasi harga sarana produksi. Dan yang ketiga yaitu menghitung biaya produksi. Biaya produksi itu dibedakan menjadi 2, yaitu biaya investasi dan biaya variabel. Baik, itu saja ya mungkin tentang rancangan usaha baru. Terima kasih banyak kepada mbak-mbak, teman-teman sekalian tentang informasinya, mulai dari apa itu rencana usaha, maksud dari kita melaksanakan rencana usaha itu apa aja, kemudian alasannya kita membuat suatu rancangan usaha baru, alasannya, tujuannya, sampai ke langkah-langkahnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video kami. See you in the next video. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you got